Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SH di Sarung Surabaya. Baik pemirsa, ada sebuah hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat duha, istiqomah sholat duha, maka ganjarannya adalah akan Allah bangunkan istana pemirsa. Bukan rumah, baitan fil jannah, istana di surga. Bukan kos-kosan pemirsa ya. Bukan rumah kecil yang ukuran 45, enggak, ini istana. Bayangkan istana antum seperti apa istana pemirsa ya. Seperti istananya apa? Film India itu. Apa yang film-film India itu pemirsa? Biasanya kan ini itu istana rumahnya biasa ya. Lupa pemirsa ya? Enggak. Semuanya bagus film India. Iya, kan rumahnya istana itu namanya dia. Rumahnya orang India, film-filmnya orang India itu kan istana pemirsa. Jadi seperti itulah ganjarannya bagi orang yang sholat duha berjamaah. Ayo. Terus begini pemirsa ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi begini pemirsa. Ini mungkin pemahaman dari saya. Allah berfirman seperti ini pemirsa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, katanya Allah berfirman ayat al-ayah, bahwa jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebaliknya jika kalian ingkar, jika kalian kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kepada antum semua, kata Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Apa kaitannya Ustaz? Kita kaitan sholat duha pemirsa. Duha itu menurut saya kita rasa bersyukur pemirsa. Bukan meminta itu kepada Allah, bukan. Kita niati bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sholat duha itu misalkan, karena orang sholat duha itu kan biasanya identik biar dapat rezeki banyak. Ya, karena memang doanya itu, Allah mengkana rizki fis samai fa'anzilhu, ya Allah jika rizkiku di langit turunkan. Wa in kana ba'idan faqarrib, jika jauh dekatkan. Wa in kana haraman fatahhir, jika haram sucikan. Kan gitu doanya pemirsa ya. Seakan-akan salat duha itu ya identik ya bahasanya itu kan meminta-minta pemirsa ya. Bahasanya ngap? Hah? Minta sama Allah. Ya meminta ke Allah tidak apa-apa tapi begini pemirsa ya, kan nggak bagus bahasa minta-minta itu pemirsa ya. Sudah dikasih kok minta-minta. Kita kaitkan dengan ayat barusan pemirsa. Kita gunakan sholat duha itu bersyukur pemirsa ya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat, bisa makan, bisa berjalan, bisa melihat. Ini kita syukuri pemirsa ya, dengan adanya sholat duha itu pemirsa. Maka Allah akan tambahkan, nah ini pemirsa, tambahkan rezeki itu pemirsa ya. Nikmat yang Allah berikan akan ditambahkan, nah dia bersyukur. Nah itu bisa kalau kita kaitkan dengan sholat duha. Oleh karena itu pemirsa, mari kita tingkatkan ibadah kita, keilmuan kita, dan amalkan yang kita pelajari. Karena orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya bisa nanti akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala itu disiksa. Di dalam nazam Az-Zubat, wa alimun bi ilmihi la ya'malan
mu'adzabun min qabli ubadil ausan. Orang yang punya ilmu tadi tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengerjakan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil ausan, akan didahulukan siksaannya sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Ini yang menurut saya. Mari kita sama-sama amalkan ilmu kita. Jangan hanya bisa paham, oh iya paham, tapi nggak diamalkan. Itu menurut saya. Itu mukadimahnya menurut saya. Kita lupa nggak ngaji kajiannya, ya kita cukupkan itu saja. Menurut saya kita lanjutkan. Kalau ada nanti sarung kalau datang lagi kita lanjutkan kajiannya. Baik pemirsa, sarung yang kita unboxingkan ini hanya ada beberapa sarung. 4 pemirsa ya. 5 apa 4 ini? 4 pemirsa ya. Ini tipe SGI. Yang mana tipe SGI itu adalah nama panjangnya songket gunung eksklusif. Dari tipe-tipe sarung, semuanya sarung. Dari Lamiri, dari Donggala, dari BHS, dari Mustamin, dari Manila, dari Tamir. Semuanya tipe paling tinggi itu adalah tipe SGI. Dan semuanya motifnya agak sama semua dari saya. Dari BHS, Lamiri, Donggala itu semuanya sama. Motifnya. Ciri khasnya. Itu dari saya. Karena apa bisa saya jelaskan? Karena banyak orang yang sering beli sarung mahal-mahal tapi nggak tahu tipe apa ini, sarung apa BHS. Penting BHS, padahal tipenya bukan tipe yang bagus walaupun sama BHS. Ini pemirsa ya. Yang butuh seragam ini di sini lumayan banyak pemirsa ya. Wah ini pemirsa ya, SGI full songket pemirsa ya. Nggak ada printernya. Nggak ada sablonannya, semuanya ini full al songketi, al terbaiki, al bukan kaleng-kalengi. Tulisannya 420 Lamiri, asalnya ini Wamiri, tapi dibuang, dicabut-cabut menjadi Lamiri. Begitulah kalau penenun. Kemudian 420 nggak menjamin sutra. Ini misres tapi finishing sutra. Kainnya seperti ini. Ini ada 2 sepertinya, tapi warnanya agak beda. Kita bongkar aja. Ini hijau birunya tadi itu biru agak gelap pemirsa. Bisa antum cek sendiri pemirsa ya, bisa antum nilai sendiri. Yang butuh ini langsung screenshot pemirsa ya. Kemudian lanjut pemirsa, ini warna hitam. Untuk kisaran harganya ini kami lupa pemirsa ya. Ini notanya katanya kesensal pemirsa ya. Istri saya yang paham. Langsung di WA aja antum pemirsa ya. Ini berapa, insya Allah nggak mahal pemirsa, standar. Ini pemirsa ya. Ini misres finishing sutra pemirsa ya. Maksudnya misres tapi sudah ada sutranya tapi sedikit. Agak lembut. Walaupun ini misres, ini agak lembut. Ini pemirsa ya. Ini cara mengetahuinya pemirsa. Untuk sarung-sarung ini cara mengetahuinya sulit kalau hanya model video pemirsa ya. Walaupun saya jelaskan secara detail, ini sulit kalau cara membedakan misres sutra itu. Memang harus megang, harus datang ke tokonya langsung. Oleh karena itu yang mau datang main ke sini monggo, nggak beli nggak apa-apa, mau tanya-tanya nggak apa-apa. Ya. Yang penting sebelum ke sini WA dulu saya, takut saya di luar, ya, kasihan nunggunya. Karena saya sudah mulai aktif pemirsa ya, sudah ngajar sudah. Ya pemirsa ya. Kita lanjut. Sepertinya ini agak sama pemirsa ya. Agak sama tapi beda kalau dasarnya sama pemirsa ya, tapi mungkin songketnya ini warnanya yang beda, warna-warnanya beda. Bisa antum nilai sendiri seperti apa pemirsa ya. Mantap. Pemirsa ya, bagus. Ini yang baru datang pemirsa ya. Insya Allah ya kami kan jualan pemirsa, banyak sarung-sarung yang datang kalau ada kami unboxing. Untuk yang Al-Maduri kemarin tanya SGF yang full sutra itu pemirsa, memang perlu diketahui pemirsa, memang agak dari tukang tenunnya katanya lama pemirsa. Jadi saya tanya kepada Bapak Holik produksi sarung Al-Maduri itu
Katanya prosesnya masih lama Ustaz, memang agak lambat kalau yang SGF katanya. Kemudian apa lagi? Kecubung pemirsa ya, kecubung yang GST itu juga sulit carinya, juga kami juga sulit, walaupun jangan itu gudang ini pindah gudang ini sama-sama sulit, nggak ada. Allah alam karena apa pemirsa ya? Apa karena tukang tenunnya sibuk atau karena wallah alam bisawab, ya Allah yang lebih paham. Semoga kita semuanya bisa diberi kemudahan oleh Allah, sehat semua ahli ibadah dengan menggunakan sarung ya, sarung yang jelas sarung ini digunakan untuk beribadah biasa, bukan hanya untuk pamer tapi memang khusus untuk beribadah. Baik, kita cukupkan aja pemirsa, jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya dan hidupkan jidurnya biar antum tidak ketinggalan informasi DSHD Sarung Surabaya. Ihdinas siratal mustaqim, Dek. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.